8,5 meter di bawah sebuah taman Berlin yang koyak oleh kawah bom. Sistem ventilasi berdengung tanpa henti, memompa udara yang sudah disaring bersih dari bau mesiu ke koridor-koridor beton yang tak pernah mendengar satupun suara artileri di atasnya. Di bawah sini, perang cuma terdengar sebagai dengung mesin. Di atas, kota sedang runtuh, jam demi jam, dihantam artileri. Namun di kedalaman ini, waktu seolah berjalan menurut aturannya sendiri. April 1945. Seorang jenderal menyusuri koridor lembab itu, membawa pesan yang ia yakini bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi apakah pesan itu memang pernah sampai? Atau tertelan di balik 3 pos pemeriksaan yang bahkan menolak pejabat tertinggi rezim? Apakah yang berlangsung di kedalaman ini kekalahan yang dihadapi dengan tenang, atau kepanikan yang ditutup rapat oleh beton dan disiplin? Mari kita menyusuri bunker itu lebih dalam. Inilah teka-teki yang akan kita bedah. Tempat paling terlindung di seluruh Jerman itu ternyata melampaui fungsi perlindungan dari bom. Ada sesuatu yang lebih ganjil tersembunyi di antara dinding-dinding tebalnya. Apakah bunker ini dibangun untuk melindungi penghuninya dari kenyataan perang, atau malah menjelma mesin yang memenjarakan mereka dari kenyataan itu sendiri? Mengapa rezim yang sedang sekarat kian memperketat pintunya? Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami rancangan pengingkaran ini hingga ke akarnya. Jenderal itu bernama Helmut Weitling, dan pada hari-hari terakhir April 1945, ia diangkat sebagai Komandan Pertahanan Berlin pada 23 April. Orang terakhir yang berdiri di antara pasukan Soviet dan jantung kekuasaan Nazi. Tujuannya berada sekitar 8,5 meter di bawah tanah. Kompleks yang dikenal sebagai Führerbunker atau bunker pemimpin, tempat Adolf Hitler menghabiskan pekan-pekan penutup hidupnya sejak ia turun menetap pada pertengahan Januari 1945. Dari permukaan tidak ada yang istimewa untuk dilihat, hanya taman Kanselir Reich yang sudah koyak oleh kawah bom. Namun di bawahnya tersembunyi sebuah kota kecil, lorong-lorong beton, sistem pemurnian udara, yaitu instalasi filtrasi yang menyaring gas dan menyuplai udara ke ruang tertutup yang berdengung tanpa henti. Ada dapur yang masih menyiapkan hidangan vegetaris untuk sang pemimpin, gudang ransum, kamar-kamar sempit untuk para sekretaris, dokter, dan pengawal, hingga satu keluarga lengkap, Magda Goebbels dan 6 anak kecilnya yang menempati bagian atas, Vorbunker. Sebuah dunia yang utuh, tertata, dan nyaris hening, tepat di bawah kota yang sedang terbakar. Untuk memahami bagaimana dunia bawah tanah ini bisa ada, kita perlu mundur sekitar 1 dekade. Dan dari sinilah cerita akan kita mulai. Bagian tertua kompleks ini, yang kemudian disebut Vorbunker atau bunker depan, struktur tua nan dangkal, rampung pada 1936 sebagai perlindungan serangan udara biasa di bawah gedung Kanselir Reich pada masa ketika rezim masih merayakan dirinya tak terkalahkan. Namun perang yang mereka mulai sendiri perlahan berbalik arah. Sejak kampanye pengeboman sekutu meratakan kota demi kota Jerman, kebutuhan itu berubah sifat, dari fasilitas darurat menjadi benteng permanen. Maka pada 1944, dibenamkan lebih ke bawah, dibangunlah bagian baru dengan spesifikasi yang nyaris paranoid. Atapnya beton bertulang, yaitu beton yang diperkuat batang baja, setebal sekitar 3 meter, dilapisi tanah padat. Dindingnya melewati 1 meter. Struktur ini ditanam sedemikian rupa hingga menembus muka air tanah, dan dari titik inilah ketegangan itu bermula, yang segera akan kita telusuri. Ketika front timur runtuh dan tentara merah bergerak menuju Sungai Oder, ia turun ke bunker ini, diperkirakan pertengahan bulan itu, dan praktis tidak pernah benar-benar keluar lagi. Sejak saat itu, dunia di atasnya menjadi kabar yang datang lewat kabel telepon, bukan lewat pandangan mata. Pada titik inilah, bangunan itu mulai memainkan peran keduanya, peran yang tak tercantum dalam cetak birunya. Ia tak lagi sekedar tameng dari bom, melainkan sesuatu yang lebih halus sekaligus lebih berbahaya. Sejarawan Hugh Trevor Roper, perwira intelijen Inggris yang ditugaskan menyelidiki hari-hari terakhir rezim itu segera setelah perang, menuliskan temuannya di buku The Last Days of Hitler. Dan gambaran yang ia rekonstruksi bukanlah sebuah markas militer, melainkan sebuah istana tertutup yang penghuninya perlahan kehilangan kontak dengan dunia di atas. Di ruang peta atau Lagezimmer, Hitler masih memindah-mindahkan divisi di atas kertas.
Ia memerintahkan serangan balik oleh pasukan yang dalam kenyataannya tinggal nama batalion yang sudah hancur, tentara yang sudah mati atau melarikan diri, dan para jenderal yang tahu kebenarannya memilih diam. Sebab di bunker ini membawa kabar buruk lebih dari sekedar tak menyenangkan. Ia berbahaya. Beberapa perwira telah dicopot, ditangkap, bahkan dieksekusi karena menyampaikan penilaian yang dianggap kalah sebelum berperang. Kejujuran telah menjelma tindakan bunuh diri. Pada 3 pos pemeriksaan yang konon dilalui Jenderal Helmut Weidling inilah makna kedua itu tampak. Secara resmi, pos-pos itu menyaring ancaman, senjata dititipkan, identitas diperiksa berlapis, telepon diangkat untuk meminta izin dari dalam. Namun secara praktik, saringan itu bekerja 2 arah. Ia menyaring siapa yang boleh masuk, sekaligus menyaring kenyataan macam apa yang boleh sampai ke telinga sang pemimpin. Dalam ilmu psikologi organisasi, ada istilah yang membantu kita membaca fenomena ini, groupthink atau pemikiran kelompok. Konsep yang dipopulerkan psikolog Irving Janis di bukunya Victims of Groupthink. Sederhananya, ini kondisi ketika sebuah kelompok yang terisolasi dan sangat kompak kehilangan kemampuan menilai kenyataan karena setiap anggotanya sibuk menjaga keyakinan bersama dan menyingkirkan informasi yang mengganggu. Kian besar tekanan dari luar, kian rapat kelompok itu menutup diri. Bunker, dengan beton bertulangnya yang sekitar 3 meter itu, pada dasarnya hanyalah wujud fisik dari mekanisme psikologis yang sudah bertahun-tahun bekerja di sekeliling Hitler. Cangkang beton yang mengeraskan kebiasaan jauh dari masa lampau. Kabar buruk disaring di setiap meja, angka kekalahan dihaluskan di setiap laporan, dan yang bertahan di lingkaran dalam adalah mereka yang paling mahir mengatakan apa yang ingin didengar. Rezim itu tidak kekurangan informasi, ia kekurangan keberanian untuk mempercayai informasinya sendiri. Nasib Weidling sendiri adalah buktinya. Hanya beberapa hari sebelumnya, berdasarkan laporan keliru, Hitler sempat memerintahkan agar jenderal ini ditangkap dan ditembak mati. Ia datang sendiri ke bunker untuk membela diri, dan pertemuan itu berakhir dengan cara yang nyaris tidak masuk akal. Alih-alih dieksekusi, ia malah diangkat menjadi komandan pertahanan seluruh kota. Dari terpidana mati menjadi panglima dalam hitungan jam, oleh tangan yang sama. Dan bila kita cermati baik-baik, ini menyingkap sebuah sistem komando yang keputusannya tak lagi ditambatkan pada kenyataan, melainkan pada suasana hati satu orang di ruangan paling dalam. Sementara peta-peta di bawah tanah masih memperdebatkan panas serangan yang tak pernah datang, kenyataan di atas tanah bergerak tanpa menunggu siapapun. Pasukan Amerika dan Inggris menyapu Jerman Barat, merebut Nuremberg, Hamburg, dan Munich satu demi satu. Dari timur, jutaan tentara Soviet mengepung Berlin dalam operasi terakhir yang oleh sejarawan militer disebut sebagai salah satu pertempuran kota paling berdarah dalam sejarah. Lingkaran itu mengencang setiap jam, dan kota di dalamnya nyaris tak lagi punya penjaga. Sebab yang tersisa untuk mempertahankan ibu kota bukan lagi pasukan elit, melainkan campuran sisa-sisa divisi yang kelelahan, orang-orang tua dari milisi rakyat, dan anak-anak pemuda Hitler yang sebagian belum genap 16 tahun. Dan tepat pada titik inilah kontras itu paling terasa, sebab jauh di bawah tanah, di kompleks dalam kolong Taman Kanselir Reich itu, kalender sosial berjalan dengan kesibukannya sendiri, seolah perang hanyalah kabar dari planet lain. Resepsi kecil, obrolan, upacara, semuanya berlangsung sementara langit di atas mereka terbakar. Ada keluarga Joseph Goebbels, menteri propaganda sekaligus salah satu orang kepercayaan terdekat Hitler, yang memboyong istri dan 6 anak mereka ke bawah. Kita catat, sang istri dan ke-6 anak itu ditempatkan di Vorbunker, struktur tua yang lebih dangkal, terhubung ke bunker dalam lewat tangga. Ada 3 sekretaris pribadi, ada dokter bedah Ludwig Stumpfeger, dan ada Martin Bormann, sekretaris partai yang mengendalikan akses kepada Hitler, dan bagi banyak pejabat malah lebih ditakuti ketimbang sang pemimpin sendiri. Salah satu sekretaris termuda, Traude Junge, puluhan tahun kemudian menuliskan kesaksiannya dalam buku Until the Final Hour, dan satu detail dari catatannya layak kita renungkan. Di dalam bunker katanya, perang terasa seperti sesuatu yang terjadi di planet lain. Dentuman artileri hanya terdengar sebagai getaran samar. Orang masih minum teh. Anak-anak Goebbels masih bernyanyi untuk menghibur para penghuni. Keruntuhan sebuah imperium dari dalam terasa seperti rutinitas kantor yang membosankan.
Namun ada satu penghuni yang posisinya paling tepat menggambarkan keterputusan ini. Namanya Rochus Smith, seorang pengawal muda yang bertugas sebagai operator telepon dan telegraf, dan kelak menjadi penghuni bunker terakhir yang masih hidup hingga wafatnya pada 2013. Di bukunya The Last Witness atau Saksi Terakhir, ia menggambarkan meja kerjanya sebagai satu-satunya jendela bunker ke dunia luar. Papan sambungan telepon tempat seluruh sisa imperium itu mengalir sebagai suara-suara di kabel. Dan dari kursi itulah ia mendengarkan sebuah kekaisaran menghilang secara harfiah. Sambungan demi sambungan. Kota-kota yang jatuh berhenti menjawab panggilan. Markas-markas yang dikuasai musuh berubah menjadi nada kosong. Menjelang akhir April, katanya, kian banyak nomor yang tidak lagi tersambung. Sebagian informasi tentang posisi pasukan Soviet diperoleh dengan cara yang nyaris komikal. Menelpon warga sipil biasa di pinggiran kota, lalu menanyakan apakah tank Rusia sudah terlihat di jalan mereka. Sebuah rezim yang pernah mengklaim mengendalikan Eropa dari Atlantik hingga Volga, kini mengukur batas kekuasaannya dari nada sambung telepon yang mati. Sementara peta di ruang peta atau Lagezimmer, tempat pemimpin militer menganalisis front lewat peta, masih dipenuhi panah serangan yang rapi. Papan sambungan MIS merekam kenyataan yang jauh lebih jujur. Dunia yang bisa dijangkau bunker itu menyusut setiap jam, gedung demi gedung, blok demi blok. Pada titik ini kontras bangunan berubah menjadi kontras moral, dan kontras itu terbentang tepat di atas kepala mereka. Sebab pada saat lingkaran terdalam rezim berlindung di bawah beton bertulang setebal sekitar 3 meter, dengan dapur, dokter pribadi, dan sistem pemurnian udara, jutaan warga Berlin bertahan di ruang bawah tanah biasa, terowongan kereta, dan gorong-gorong, nyaris tanpa perlindungan dari artileri yang menghantam kota tanpa henti. Perkiraan sejarawan menyebut puluhan ribu warga sipil tewas dalam pertempuran Berlin, belum termasuk gelombang kekerasan yang menyusul setelah kota jatuh. Perlindungan dibagikan menurut kedekatan dengan kekuasaan. Semakin dalam posisimu di lingkaran, semakin tebal beton di atas kepalamu. Lalu pertanyaannya, siapa yang berhak memberi perintah tembakan terakhir? Lalu datanglah pekan terakhir, ketika bangunan pengingkaran yang telah kita telusuri itu akhirnya retak dari dalam. Tanggal 20 April, Hitler merayakan ulang tahunnya yang ke-56 di dalam bunker. Ia menerima ucapan selamat dari para petinggi, yang sebagian diam-diam sudah menyiapkan pelarian masing-masing. Loyalitas yang sepanjang perang menjadi jantung rezim ini, di titik ini, mulai retak nyaris tak terlihat. 2 hari kemudian, dalam sebuah rapat situasi di ruang peta atau Lagezimmer, ia menanyakan serangan balik yang telah ia perintahkan kepada satuan Jenderal Felix Steiner. Serangan yang di atas peta tampak akan menyelamatkan Berlin, namun jawaban yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan para staf. Serangan itu tidak pernah terjadi, karena pasukannya nyaris tidak ada. Peta itu ternyata menggambar dunia yang sudah lenyap. Para saksi menggambarkan ledakan kemarahan yang berlangsung berjam-jam, diikuti sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Pengakuan dari mulut Hitler sendiri bahwa perang telah kalah. Sejarawan Joachim Fest yang merekonstruksi hari-hari ini di bukunya Inside Hitler's Bunker, menandai momen itu sebagai titik ketika ilusi dan kenyataan akhirnya bertabrakan di ruangan yang paling dirancang untuk memisahkan keduanya. Namun yang terjadi setelahnya lebih banyak mengungkap watak rezim ini. Alih-alih menyerah demi menghentikan kematian warganya, sang pemimpin memilih menunggu akhir di bawah tanah, membiarkan kota di atasnya terus dipertahankan oleh anak-anak dan orang tua. Pertanyaannya, mengapa tidak ada yang menghentikannya? Mengapa sebuah negara modern dengan jutaan aparat terus berperang hingga kehancuran total, berbulan-bulan setelah semua orang waras tahu perang telah kalah? Sejarawan Ian Kershaw menjadikan teka-teki ini pertanyaan utama bukunya, The End, dan jawabannya berlapis. Ada teror. Hingga hari-hari terakhir, regu eksekusi masih menggantung tentara dan warga sipil yang dianggap kalah semangat. Menyerah secara individu, dengan kata lain, berarti mati lebih cepat. Lalu ada struktur. Rezim itu sengaja dibangun tanpa mekanisme apapun untuk memberhentikan pemimpinnya. Tanpa senat, tanpa politbiro, tanpa jalur konstitusional untuk mengatakan cukup. Dan ada ideologi. Bagi lingkaran terdalam yang telah menambatkan seluruh identitasnya pada satu orang, dunia setelah sang pemimpin memang tidak pernah dibayangkan. Kepatuhan dibangun sedemikian rupa,
sehingga sistem itu hanya bisa berhenti jika jantungnya sendiri berhenti. Dan jantung itu akhirnya berhenti pada tanggal 30 April 1945. Sehari setelah menikahi Eva Braun, dalam upacara singkat di ruang konferensi bunker, dan setelah mendiktekan wasiat politik yang bahkan di kalimat terakhirnya masih menyalahkan pihak lain atas perang yang ia mulai sendiri. Pelayannya, Heinz Ling, termasuk yang pertama membuka pintu dan mencium bau mesiu bercampur udara lembab bunker. Sesuai instruksi terakhir, kedua jenazah dibawa naik ke taman, dimasukkan ke kawah bekas ledakan artileri, disiram bensin, lalu dibakar di sela hujan peluru. Orang yang pernah memerintahkan pembangunan istana raksasa dan membayangkan ibu kota dunia bernama Germania, itu berakhir dalam lubang bom yang ditimbun lumpur secara tergesa-gesa. Sehari kemudian, pasangan Goebbels mengakhiri hidup ke-6 anak mereka dengan racun, sebelum menyusul kematian mereka sendiri. Magda dilaporkan menolak semua tawaran mengevakuasi anak-anaknya, dengan alasan yang ia tulis sendiri. Dunia tanpa nasional sosialisme tak layak dihuni oleh mereka. Kalimat itu barangkali adalah bukti paling telanjang tentang apa yang terjadi ketika manusia menyerahkan seluruh kemampuannya menilai kenyataan kepada sebuah keyakinan. Adapun Jenderal Helmut Wedling, sang komandan pertahanan yang menjadi pembawa pesan kita di awal cerita, akhirnya melakukan apa yang berhari-hari tidak berani dilakukan siapapun di bunker itu. Pada 2 Mei 1945, 2 hari setelah kematian sang diktator, ia memerintahkan sisa pasukan pembela kota meletakkan senjata dan lewat pengeras suara meminta ibu kota berhenti melawan pertempuran yang hasilnya sudah pasti. Perintah itu diperkirakan menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Namun sejarah jarang bersikap adil kepada orang di posisinya. Ia ditawan, diadili, dan meninggal di penjara 1 dekade kemudian tanpa pernah kembali ke Jerman. 5 hari kemudian, 7 Mei 1945, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat dan perang di Eropa resmi berakhir, meninggalkan sebuah benua yang hancur serta daftar korban yang hingga kini sulit dicerna. Sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust, jutaan warga Polandia dan tawanan perang Soviet tewas, dan puluhan juta lainnya di seluruh dunia mati karena perang yang bermula dari ideologi satu rezim. Namun kematian sang pemimpin ternyata bukan penutup dari pola yang sama seperti tadi, melainkan awal dari babak barunya, dan babak ini nyaris tak pernah diceritakan dalam versi populer sejarahnya. Sebab begitu bunker jatuh ke tangan Soviet, informasi tentang apa yang terjadi di dalamnya berubah menjadi senjata baru. Alih-alih mengumumkan temuan jenazah yang telah diidentifikasi PIM-nya sendiri, Stalin memilih memainkan kartu keraguan. Kepada dunia, bahkan kepada sekutunya sendiri, pemerintah Soviet berulang kali melempar isyarat bahwa Hitler mungkin masih hidup dan melarikan diri ke Spanyol, ke Amerika Selatan, entah kemana. Kebingungan yang diciptakan dengan sengaja inilah yang membuat Dinas Intelijen Inggris menugaskan seorang sejarawan muda bernama Hugh Trevor Roper untuk menyelidiki dan memastikan nasib sang diktator. Penyelidikan itulah yang kemudian melahirkan buku The Last Days of Hitler yang telah kita kutip sejak awal. Maka buku sejarah paling berpengaruh tentang bunker itu lahir bukan dari rasa ingin tahu akademik, melainkan dari kebutuhan memerangi disinformasi. Dan gema dari permainan Stalin itu terbukti berumur sangat panjang. Hingga puluhan tahun setelah perang, teori-teori pelarian Hitler terus hidup di buku-buku laris dan tayangan populer. Baru pada 2018, sebuah tim forensik Prancis yang diberi akses langka oleh arsip Rusia menerbitkan kajian atas sisa gigi yang disimpan Moskow dan menyimpulkan tanpa keraguan bahwa gigi itu memang milik Hitler. Cocok dengan catatan dokter giginya, lengkap dengan jejak pola makan vegetarisnya. 73 tahun diperlukan untuk menutup pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah diketahui sejak minggu pertama. Di titik inilah kita melihat ironi yang nyaris sempurna. Rezim yang runtuh karena menyaring kenyataannya sendiri, kematiannya pun langsung dijadikan bahan baku penyaringan kenyataan oleh kekuatan berikutnya. Lalu bagaimana nasib bunker itu sendiri? Pada titik ini, kisahnya berpindah dari sejarah ke pertanyaan yang jauh lebih filosofis. Bagaimana sebuah bangsa harus memperlakukan bekas jantung kegelapannya sendiri? Pasukan Soviet dan kemudian pemerintah Jerman Timur berulang kali mencoba meledakkan struktur itu. Namun beton bertulang yang dirancang menahan bom ternyata juga keras kepala terhadap dinamit.
Sebagian ruang bawah tanahnya baru benar-benar dibongkar dan diuruk pada akhir 1980-an. Hari ini, di atas titik tempat Hitler mengakhiri hidupnya, tidak ada monumen, tidak ada museum, tidak ada penanda megah apapun, hanya lapangan parkir biasa di antara blok apartemen dengan satu papan informasi sederhana yang bahkan baru dipasang pada 2006. Di satu sisi, banyak yang berpendapat tempat semacam ini harus dibiarkan tanpa wajah, sebab monumen sekecil apapun berisiko berubah menjadi tempat ziarah bagi para pemuja rezim, kekhawatiran yang diwaspadai otoritas Jerman hingga kini. Namun ada pula yang berargumen bahwa menghapus jejak secara total merupakan bentuk pengingkaran baru, seolah sejarah bisa diselesaikan dengan cara yang sama seperti bunker itu dulu bekerja, dikubur, disaring, dijauhkan dari pandangan. Jerman akhirnya memilih jalan tengah yang tidak memuaskan siapapun. Dan mungkin memang begitulah sifat semua keputusan tentang ingatan kolektif. Ia tidak pernah selesai, hanya terus dirundingkan oleh setiap generasi baru yang berdiri di atas beton yang sama. Maka kita kembali kepada koridor lembab Führerbunker, tempat sang komandan pertahanan yang baru saja diangkat itu berjalan, membawa kenyataan yang tidak ingin didengar oleh ruangan paling dalam, melewati seperti pos-pos yang tadi kita telusuri, saringan yang menolak bahkan pejabat tinggi. Kompleks itu kini tinggal cerita di bawah lapangan parkir di Berlin. Tetapi rancang bangun pengingkarannya, lapisan penyaring yang memastikan kekuasaan hanya mendengar gemanya sendiri, tidak ikut terkubur bersama beton bertulang setebal 3 meter yang dulu dituang di bawah muka air tanah kota. Dinding semacam itu dapat didirikan kembali kapan saja, di era manapun, tanpa satu sak semen. Cukup penjaga pintu yang tahu kabar mana aman disampaikan, penasihat yang belajar bahwa kejujuran berbahaya bagi karir, dan pemimpin yang memilih peta hayalannya, sisa pola tadi, ketimbang dunia apa adanya. Sejarah telah menunjukkan bagaimana kisah semacam itu berakhir di Berlin, musim semi 1945. Maka pertanyaannya bukan lagi seberapa tebal beton yang melindungi sebuah kekuasaan, melainkan seberapa tebal dinding yang sanggup dibangun sebuah kekuasaan antara dirinya dan kebenaran sebelum semuanya runtuh.